Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Desi Sylviasari dan rekan saya Serina Febriola dan Rika Fatmawati Rahayu. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budget penaksiran atau forecasting budget. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian budget penaksiran. Forecasting budget atau anggaran penaksiran adalah anggaran yang memuat seluruh taksiran-taksiran atau forecast, baik taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, maupun taksiran-taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Nah, dari pengertian di atas, bisa kita lihat bahwa anggaran penaksiran ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama yaitu operation budget atau anggaran operasional adalah anggaran yang memuat taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu financial budget atau anggaran keuangan adalah anggaran yang memuat taksiran-taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai contoh-contohnya, akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Serina Febriola. Kepada Serina Febriola dipersilahkan. Baiklah, saya Serina Febriola. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Desi Sylviasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang budget operasional. Budget operasional sendiri merupakan anggaran operasional perencanaan tentang kegiatan perusahaan selama jangka waktu tertentu yang akan datang. Pada dasarnya, kegiatan perusahaan selama jangka waktu tertentu meliputi dua sektor, yaitu yang pertama sektor penghasilan. Di sektor penghasilan ini ada dua subsektor, yaitu subsektor penghasilan utama dan subsektor bukan penghasilan utama. Lalu, yang kedua, yaitu subsektor biaya. Subsektor biaya utama adalah biaya yang menjadi tanggungan perusahaan yang berhubungan erat dengan usaha utama perusahaan. Berikutnya juga ada biaya pabrik atau biaya produksi, di mana biaya ini adalah biaya-biaya yang diperlukan bidang produksi di sebuah perusahaan. Berikutnya, budget operasional atau lanjutannya, yaitu ada biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, biaya pabrik tidak langsung. Di biaya pabrik tidak langsung ini ada biaya bahan pembantu pabrik, upah tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik pabrik, biaya pemeliharaan mesin, biaya pemeliharaan ruang, biaya asuransi gedung. Biaya administrasi, berikutnya ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini adalah biaya-biaya yang diperlukan bidang administrasi di sebuah perusahaan. Dalam biaya administrasi ini ada beberapa biaya-biaya yang dibutuhkan. Yang pertama ada biaya alat tulis kantor, biaya gaji karyawan, ada juga biaya listrik bidang administrasi, dan biaya pemeliharaan gedung administrasi. Berikutnya ada biaya pemasaran. Di biaya pemasaran ini adalah biaya-biaya yang dibutuhkan dalam pemasaran di sebuah perusahaan. Di dalam biaya pemasaran sendiri ini ada beberapa yang meliputi. Yang pertama yaitu biaya pembantu pemasaran, gaji karyawan pemasaran, biaya alat pemasaran, biaya promosi, dan biaya transportasi. Baiklah, selanjutnya adalah materi budget keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rika Fatmawati Rahayu. Dan saya persilahkan kepada Rika Fatmawati Rahayu untuk menjelaskan tentang budget keuangan. Terima kasih kepada rekan saya Serina Febriola. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang budget keuangan, di mana budget keuangan ini adalah anggaran keuangan yang merencanakan tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat yang akan datang, di mana anggaran keuangan biasanya disebut dengan anggaran neraca atas dasar kelengkapan isinya. Anggaran neraca juga dapat dibedakan menjadi dua macam, di antaranya yaitu yang pertama, anggaran induk neraca. Anggaran induk neraca ini adalah anggaran tentang keadaan atau posisi harta, uang, dan modal sendiri pada perusahaan tertentu yang akan datang, yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar dan belum dijabarkan secara terperinci.
Akibatnya, anggaran ini masih belum dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi, dan sebagai alat evaluasi. Yang kedua yaitu anggaran pendukung neraca. Anggaran pendukung neraca adalah anggaran tentang keadaan atau posisi harta, utang, dan modal sendiri pada perusahaan suatu saat tertentu yang akan datang, yang berisikan tentang taksiran-taksiran secara terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja dan sebagai alat koordinasi juga evaluasi pekerjaan. Selanjutnya adalah urutan penyusunan budget operasional, di mana penyusunan anggaran operasional atau operation budget antara anggaran tentang penghasilan dan anggaran tentang biaya yang mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat. Di satu sisi, besar kecilnya penjualan ditentukan oleh besar kecilnya produksi dan biaya. Tetapi di sisi lain, besar kecilnya biaya atau produksi mungkin justru ditentukan oleh besar kecilnya penjualan. Ada dua alternatif kemungkinan tentang hubungan timbal balik pada produksi dengan penjualan tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah alternatif anggaran unit yang akan diproduksi dan disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran penjualan, karena jumlah penjualan mengikuti jumlah yang akan diproduksi. Besarnya taksiran, jumlah yang akan diproduksi berdasarkan kapasitas produksi yang ada di dalam perusahaan, serta kapasitas produksi sendiri dipengaruhi oleh tersedianya mesin, tenaga kerja, bahan mentah, dan tersedianya modal kerja. Setelah disusun anggaran unit yang akan diproduksi, barulah dapat disusun anggaran penjualan yang jumlahnya dengan jumlah barang yang diproduksi. Yang kedua adalah alternatif besarnya produksi ditentukan oleh besarnya penjualan. Dengan demikian, pada alternatif kedua ini, anggaran penjualan harus disusun terlebih dahulu sebelum dapat menyusun anggaran unit yang akan diproduksi. Urutan penyusunan anggaran operasional ini juga dipengaruhi oleh persaingan yang terjadi. Bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang tidak bersaing, dapat menggunakan alternatif yang pertama. Sedangkan untuk perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, maka alternatif yang cocok adalah alternatif yang kedua. Selanjutnya adalah penyusunan anggaran keuangan atau financial budget. Di sini penyusunan anggaran keuangan atau financial budget dijelaskan bahwa bila mana perusahaan akan menyusun financial budget, haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan operation budgetnya. Atau dengan kata lain, perkataan operational budget harus disusun terlebih dahulu daripada financial budget. Oleh sebab itu, income statement supporting budget harus sudah selesai disusun sebelum menyusun balance sheet supporting budget beserta master balance sheet budget perusahaan. Mungkin materi yang kami sampaikan tadi hanya ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai budget penaksiran atau forecasting budget. Maka dapat saya simpulkan forecasting budget atau anggaran penaksiran ini adalah anggaran yang meliputi taksiran-taksiran mengenai kegiatan dan keuangan dalam suatu perusahaan. Sedangkan budget operasional atau anggaran operasional itu yaitu bagaimana merencanakan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan pada suatu jangka tertentu yang akan datang, yang meliputi dua sektor, yaitu sektor penghasilan dan sektor biaya. Kemudian yang ketiga, budget keuangan. Budget keuangan atau anggaran keuangan ini yaitu merencanakan tentang keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dalam keadaan tertentu yang akan datang. Nah, sekian presentasi pada pertemuan kali ini. Mungkin sekian. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.